Ada, Pak. Nah, biasanya itu juga begitu, jenengan memakai misalnya model pembelajaran FAK, ya, visual, auditory, kinestetik, juga ada langkah-langkahnya. Ada 3 tahap. Itu juga harus dicantumkan pada kegiatan inti di RPP. Pak. Yang kedua, nanti pembahasan daripada KKU, nah ini memang ada perbedaan menggunakan KKU. Kalau yang versinya Pak Hengki kemarin gunakan KKU yang 4 ya, C4, C5, C6. Karena itu hot kan ya, itu bagus. Namun ada pertanyaan seperti ini. Apakah siswa mampu bila jenengan hanya menggunakan KKU yang hot, yang C45 saja dalam menjawab soal? Yang pertama, apakah siswa mampu semua menjawab soal hot? Yang kedua, apakah jenengan tidak kesulitan kalau seluruh KKU-nya itu hot dalam membuat soal? Contoh misal, ya, jangan ingin membuat soal, sebutkan contoh benda padat, gitu ya. Nah, sedangkan KKU jenengan mengklasifikasikan, identifikasi, membandingkan, sudah hot ya. Sedangkan menyebutkan itu miliknya C2, C1. Yang ngerti nggih? Ya. Menyebutkan C1 ya. Jenengan ingin membuat soal, sebutkan. Nah, berarti sudah nggak pas dengan KKU yang sudah hot tadi itu. Atau jenengan jelaskan, nah menjelaskan itu C2. Sedangkan yang KKU-nya sudah 4, 5, 6, 45. Nah, akan tetapi bila nanti Pak Hengki nanti mengendaki seperti itu, jangan ikuti. Tapi dalam pemikiran saya juga kesimpulan dari gelombang 1 kemarin, alangkah baiknya jenengan 1 KD ada 2 indikator. 1 gunakan yang mod atau lot, gunakan yang C1, C2, C3 ya, yang 1. Yang indikator yang kedua jenengan gunakan yang hot. Nah, jenengan buat soalnya agak terlalu berat. Termasuk siswa juga begitu. Siswa yang kategori kemampuannya menengah ke bawah, dia bisa mengikuti soal yang mod tadi itu, yang sedang. Dan membuat hot itu juga tidak gampang buat soalnya juga agak sulit juga untuk hot itu. Karena ciri-cirinya adalah penalaran. Jadi, terus enggak semua siswa juga bisa penalaran. Kalau di sekolahan yang sudah favorit, soal maju, ya, yang mod nggak usah, soal mod nggak penting, soal lot semua pakai hot, monggo. Kalau untuk sekolahan yang favorit sudah maju, nah masuknya sudah pakai seleksi atau macam-macam, monggo. Nah, bagi anak-anak yang nggak mampu menengah ke bawah, soal yang mod aja sudah dianggap hot bagi dia. Dia bisa menjawab yang mod aja sudah alhamdulillah gitu, sudah bisa nyebut karena sudah alhamdulillah. No. Belum sampai menalarkan, menjelaskan mereka belum sampai itu sudah alhamdulillah. Nah, karena kita nggak ada batasan untuk membuat indikator itu berapa, cuman lebih baiknya ya 1 KD minimal 2 indikator. Nah, sehingga dengan pasang satunya yang KKU-nya yang mod, bukan hot, yang C2, C3, C1, yang berikutnya dengan pasang juga yang hot. Walaupun nanti di instrumen penilaian di BPL itu apakah KKU-nya sudah menggunakan hot, mesti itu ada di instrumennya itu.
Kalau jangan ada kan yang naum itu sudah ada yang hot. Tapi yang mod juga nggak kita lupakan. Memang seperti tangga mau langsung hot semua. Nah, dari mod dulu naik ke hot, ada semacam tahapan. Ini yang pertama tentang itu ya. Langsung saya share ke Pak Irwan. Saya ambil aja ini ya RPP yang sudah tak lihat tadi. Mudah-mudahan punya Pak Irwan. Oh, Pak Sori. Oh iya. Iya, Pak. Atau Bu Martina mungkin ini ya RPP-nya. Bu Ijazah. Bu Ijazah dulu. Pak, kula usul sakit, Pak. Betul ini. Nah. Yun sewu Pak Saifuddin, kula usul. Iya, sambil nunggu di screen kena. Nonton apa monggo. Seumpama Pak, untuk yang pertama ini kita Pak, latihan membuat RPP yang diperintahkan Pak Hengki. Nanti kalau masih ada waktu evaluasi yang lama, karena Pak, masih agak kebingungan kemarin penyampaian kan terlalu cepat kayak berubah semuanya, tidak seperti RPP biasanya kemarin waktu mengisikan itu. Jadi kita latihan itu. Latihan yang RPP yang diminta Pak Hengki ini pripun? Pesannya penerang teman-teman mungkin kebanyakan juga masih bingung kemarin. Iya. Mungkin nanti kita sedikit kita samakan kemana kira-kira arahnya Pak Hengki. Nah, kan. Tapi jika nanti apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan Pak Hengki, mohon dihormati ikuti Pak Hengki. Ya. Saya menyampaikan pada umumnya seperti ini, mangke ikuti Pak Hengki. Seperti kata kemarin, nggak boleh ditulis dapatan ya. Ingat ya. Sedangkan mulai dari dulu sampai kemarin pun belum banyak tuh tetap itu mampu apa tuh masih ikut terus. Nah, bila nggak mau lah itu yang diikuti itu seperti itu. Nah, seperti itu yang prinsip itu harus kita ikuti yang saya nyampaikan yang umum gitu. Nah, monggo ditarik ke bawah Pak Irwan. Nah, ini Bu Ijazatul dari MI TPI Tambarjo. Tambarjo pun ini Bu. Pak Kediri. Kediri nggih. Oh, nggih. Langsung ke KD Pak, KD indikator. Nah, ini pada indikator yang pertama yaitu bisa dibesarkan sedikit Pak. Menjelaskan dan melakukan KD yang pertama perkalian dan pembagian pecahan desimal. Nah, siswa mampu menghasilkan perkalian pecahan. Nah, menghasilkan ini termasuk C berapa, Bu Ijazah? C5, Pak. Nah, C5 gitu. Nah, karena kita tahap latihan ya, PPG ini, alangkah baiknya di belakang ini dikasih buka kurung C5, tutup kurung. Seperti yang saya lihat pada waktu saya menilai tugas 1 analisis KIKD ya. Nah, itu semuanya dikasih buka kurung C5, C2, C3 biar kita nanti mudah mendeteksi. Itu harapan saya. Seandainya nanti Pak Hengki nggak mau, ya jangan.
di indikator ini, indikator. Ya. Yang kedua, siswa mampu membuktikan C berapa Bu Iza? Membuktikan juga C5, Pak. Juga C5. Nah, ini semuanya hot ya ini. Nah, sedangkan di sini juga ada yang menjelaskan ini termasuk C3. C3 nggih. C3. Seandainya Bapak Ibu misalnya yang di indikator yang pertama ini dengan kasih yang C2 menjelaskan, atau mungkin di C3 mungkin yang indikator yang kedua dengan paling yang hot. Apa? Sehingga nanti jenengan membuat soalnya, karena sudah hot semua ini menghasilkan ini. Nah, buat soalnya sehingga nanti ada yang 1 atau 2 soal yang sedang, terutama yang diminati oleh anak menengah ke bawah. Kalau ini seperti ini, insya Allah ini soalnya semua soal cerita ini. Cerita. Ya ini karena hot ini yang ngasih makanan pecahan. Ini soal cerita ini semua ini. Ya. Berarti yang 1 dirubah nggih, Pak? C-nya diturunkan atau disamakan dengan KD? Selama yang di KD ini sudah operasional, sudah bisa diukur, ya dengan bisa memakai yang juga di KD. Ya. Minimal sama tapi nggak boleh di bawahnya. Nggih, Pak. KD kebanyakan juga masih abstrak, seperti memahami itu di KD masih ada, karena KD itu masih dasar. Nah, karena mungkin di KD memahami, maka di indikatornya dengan jabarkan yang di atasnya memahami, nggak boleh memahami. Ini menjelaskan boleh, juga menjelaskan di sama-sama operasional. Nah, itu. Akan tetapi kalau siswa jenengan dikiranya mampu sudah jenengan misalnya ya di kelas jenengan itu paralel A, B, C, D, yang kelas A ini yang favorit atau unggulan. Nah, favorit unggulan, yang B ini cukupan, yang C sedang, rendah, low. Nah, jenengan bisa ini membuat indikator semua hot. Nah, jadi guru di kelas A itu indikatornya hot semua, guru di kelas B campuran. Nah, kalau kita lihat ipteknya anak-anak. Yang kedua ini mampu menyelesaikan ini saya lihat di sini adalah P, ya. P5. Nah, P5 kan kasih buka kurung P5. Sehingga kita mudah untuk mendeteksi. Ini sudah betul ini Bu, sudah betul. Bu Izaza. Nggih, Pak. Betul nih, ya, sudah betul. KKU-nya sudah operasional, ya, menghasilkan, membuktikan. Yang di 4 ini menyelesaikan ini punyanya P, ya, P5. Nggih. Betul nih, betul. Dan ini bagus, ini hot semua. Hot semua. Ini karena C5, P5. Tapi ada beberapa Bu yang pelajaran itu kadang nggak bisa hot. Ya kayak ini, kayak pecahan ini nanti untuk anak-anak yang menengah ke bawah ini perlu jenengan kasih soal yang menunjukkan, nah, nanti menunjukkan, ya. Bisa menunjukkan mana yang pecahan 3/4, nah, bisa menunjukkan pecahan yang 1/2. Nah, itu berarti kategori yang nggak hot. Nggih. Ngerti nggih? Nggih. Nggih, Pak. Kalau seperti ini dengan nanti masang manakah di bawah ini, gambar di bawah ini yang menunjukkan pecahan 2/4. Nah, ini kan menunjukkan kan? Tidak bisa itu. Karena sudah indikatornya, KKU-nya hot ini. Ini sudah soal cerita ini. Nggih. Ya. Geser tapi itu tidak, ngapunten Pak. Tapi niku tidak Pak, bukan menunjukkan Pak. Maksudnya sudah menghitung. Nah, bagus nggih, namun menghitung. Nah, nggih. Anak-anak gini ya, kalau sudah bisa menghitung berarti sudah
sudah menengah ke atas itu Bu ya. Nah, Nggih. ini. Maksud saya jagani anak-anak yang kemampuannya menengah ke bawah. Bawah. Nah, Nggih. gitu. Nggih. Kalau menunjukkan anak-anak yang menengah ke atas pasti sudah bisa. Sudah tahu. Nah, Nggih. tarik ke bawah Pak Irwan. Oh, Pak Saifuddin mau tanya. Oke, monggo. Kalau indikatornya double gitu ya, terus Nggih. kalimatnya berarti nanti sama. Ini siswa mampu menghasilkan, satunya siswa mampu menunjukkan gitu. Jadi ada 2. Ya. Kalau ada 2, yang satunya yang mod menunjukkan mod apa ya? Menunjukkan itu C2. Nggih, berarti 2 nanti. Ya, dipertamakan. Yang C-nya paling bawah dipasang pertama, terus yang C yang hot dipasang yang kedua. Kemarin kan saya indikatornya kan sama, terus suruh menghapus kemarin Pak, sama Pak Hengki kemarin itu. Oh, gini. Itu Pak kemarin. Yang kemarin apa Pak? Ini, saya kok lupa kemarin. Kemarin apa ya? Interaksi sosial itu loh Pak. Yang satu masih dasar, satunya itu dikembangkan ke analisis gitu loh kemarin itu. Menganalisis itu ya. Oke. Nah. Ya, itulah ya. Perbedaan di situ Pak, gitu Pak. Pak Hengki mungkin menghendaki yang hot semua. Pengapunten Pak. Kalau punya saya kemarin yang satu kan itu masih rendah nggih Pak, C2 kalau tidak salah, menggali. Terus itu masih menggali, terus yang kedua baru menampilkan atau mengkategorikan kalau tidak salah kemarin. Jadi itu kemudian saya tadi khawatirnya kalau kita pakai seperti itu nanti pas waktu di ujian itu apakah tidak mempengaruhi Pak? Kalau kita misalkan ada lot dan hot gitu itu. Betul, nggih. Nggih, makanya Bapak Ibu, kemarin juga disampaikan Pak Hengki, ternyata waktu buka jenengan itu menggali informasi kan nggih. Nggih. Nah, bila setuju juga enggak suruh ganti kan? Iya. Enggak apa-apa itu menggali itu enggak apa-apa, tapi apakah tidak mempengaruhi nanti Pak waktu ujian? Tidak Bu, tidak. Oh, nggih. Nah, yang penting nanti ada hotnya di situ. Oh, nggih. Ada yang hot di situ. Sambil berjalan ini nanti saya lihat instrumennya ya. Saya lihat instrumennya di penilaian itu apakah harus hot semua, apakah boleh campuran. Ya. Secara logika kemarin disampaikan di gelombang pertama itu oleh Profesor Pak Wahid Murni, oleh Dr. Pak Walid, itu secara logika itu kalau pakai hot semua apakah siswanya mampu gitu, mampu. Memang kan teori gitu, teori itu yang baik yang hot semua, tapi dibantah juga oleh dosen yang lain, apakah semua mampu. Kalau memang sekolah maju buat internasional maksudnya diseleksi itu baru hot semua, atau kelas paralel yang A, B, C, yang A itu unggulan baru hot semua, itu juga dibantah seperti itu. Artinya gini ya Bapak Ibu, jenengan apabila dipasang KKO yang hot itu nggak bisa, jangan memaksakan gitu artinya. Iki nggak mungkin ini tak kayak hot iki, materi ini kayak gini ya deh. Nah, jangan dipaksakan semuanya hot ya, jangan dipaksakan semuanya hot, artinya ngeten. Jadi memberikan kelonggaran ke jenengan ya, apabila jenengan itu materinya kok sulit kalau dipakai hot, jangan dipaksakan ya. Salah satunya kasih aja yang mod itu. Tapi kalau itu memungkinkan bisa hot semua karena materinya mudah dan ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari, monggo dibuat hot semua. Jadi melonggarkan jenengan. Ya. Mohon maaf Pak. Gigi monggo. Kalau di RPP ini ada modnya Pak? Apakah tidak berpengaruh dengan yang itu Pak? Yang kemarin tugas 1-2 kan kita sudah terlanjur maksudnya pakai hot semua Pak. Itu nanti apa enggak berkesinambungan atau bagaimana Pak? Enggak berpengaruh di tugas 1, 2, 3 itu? Yang sudah jenengan buat ini nanti nggak usah direvisi. Oke. Nggak usah direvisi. Nanti pada berikutnya. Jadi pada berikutnya kalau jenengan
memungkinkan materinya itu pakai hot semua, memungkinkan artinya. Kalau dipaksakan nggak bisa untuk hot, okay, dengan dikasih kelonggaran, tentu. Toh tak lihat kemarin, ya jenengan itu pakai hot. Tak lihat di soal yang kemarin di share itu banyak yang mod, kenyataannya ngoten, ya. Nggih, Pak. Banyak jawaban pendek, ngoten. Milih ABC itu ya. Wah, KKU-nya sudah hot itu ya. Artinya saya menyampaikan ini juga berdasarkan nanti di realita di sekolah jenengan juga. Yang gini, jadi seandainya nanti dibuat hot semua itu kok kesulitan, monggo ada kelonggaran salah satunya dengan pakai mod telur. Iya. Iya. Ya. Nggih, Pak. Tapi kesimpulannya yang hot semua bagus, kan lo. Soalnya juga harus hot. Ampun? Geser ke atas, Pak. Nah, ke bawah ya. Tujuan pembelajaran. Nah, tadi ada 3. Yang pertama ini melalui penjelasan guru di papan tulis ya, tentang perkalian. Ini kok masih papan tulis ini, nggak pakai PTT lah, Bu Iza jadul. Sebenarnya ada, Pak, tapi di RPP 3. RPP 3, oh ngerti. Nah, Nggih. Pertama rencana saya di papan tulis dulu gitu loh, Pak. Oh ngerti, nggih. Dan diharapkan siswa mampu menghasilkan perkalian pecahan. Siswa mampu membuktikan 2 ini Bu ya. Mampu Pak, menghasilkan perkalian pecahan dan mampu ngoten Bu. Wancine enter niku Pak, diharapkan siswa mampu membuktikan niku. 4 berarti Pak. Nggih, tadi membuktikan kan di nomor 2 Bu ya. Nggih. Nggih, salah nomor niki Bu, nggih. Nggih. Oke, yang nomor tadi di indikator tadi yang pertama kan menghasilkan. Tinggal menurunkan saja di tujuan yang pertama ini hanya menghasilkan, membuktikan ini yang nomor 2 tadi. 2. Oke, nomor 2. Ini berarti sampun lengkap nih Bapak Ibu ABCD-nya. Pak Irwan, pun lengkap nomor ini nomor 1. Siswa mampu melalui penjelasan C, siswa A sudah Pak. menghasilkan perkalian dengan tepat D. Dengan tepat. Iya, sudah. Nah, lengkap ABCD-nya. Cuman yang membuktikan yang nomor 3 itu, Pak. Ya, iya. Sekarang nomor 2 dulu. Setelah menghasilkan perkalian, nah ini kok setelah menghasilkan perkalian, Bu. Setelah menghasilkan perkalian, siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bu Ijazah ini ada kesalahan ya? Nggih, Pak. Yang nomor 2 ini yang membuktikan ini taruh di bawah sesuai dengan indikator tadi. Nggih. Karena tujuan itu adalah lanjutan daripada indikator. Kalau indikatornya 5, di tujuannya juga 5. Urut sesuai KKU-nya. Jadi di nomor 2 indikatornya KKU-nya membuktikan dan membuktikan. Nggih. Yang nomor 3 ini diharapkan siswa mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan secara tepat. Kirang napa ini Bu? C-nya, Pak. Kirang C-nya ya. Nggih. Pak Dedi, bagaimana Pak kira-kira Pak memasang C di sini Pak? Enaknya gimana Pak? Siswa mampu. Kan nambahin Pak nih Pak. A sudah ada ini ya. B sudah ada. Melalui penyelesaian soal diharapkan enggak ya? Double penyelesaian ini. Melalui penyelesaian soal, siswa mampu menyelesaikan. Setelah membaca soal cerita, Pak. Setelah membaca soal cerita, diharapkan siswa mampu.
Oh, oke. Setelah mendengar penjelasan guru gitu. Oke. Siswa mampu menyelesaikan soal cerita. ya. Kaitan dengan ini juga bisa. Nggih. Mungkin lebih pasnya gini ya, disajikan soal cerita. Disajikan soal cerita tentang masalah kehidupan sehari-hari, siswa mampu menyelesaikan dengan benar. Itu juga masuk juga. Misalnya jenengan sudah punya konsep soal cerita yang diberikan ke siswa, baik berupa di papan di PPT atau dengan tuliskan papan tulis atau diberikan langsung ke siswa. Berarti itu disajikan, sajikan soal cerita tentang masalah kehidupan sehari-hari, siswa mampu menyelesaikan dengan benar atau dengan tepat. Nah, karena nanti kemarin ikut mazhabnya Pak Hengki, nggak boleh ada mampu. Disajikan soal cerita, siswa menyelesaikan dengan benar. Sampun nggih wonten pertanyaan dan tujuan niki? Oke, terus geser ke bawah, Pak Irwan. Nah, materi. Nah, ini yang kemarin jadi perbedaan di sini, Bapak Ibu. Materi operasi hitung perkalian pada pecahan. Kalau cuma satu materi Bu Ijazah, nggak usah dikasih nomor Bu ya. Nggih. Nah, nomor, tapi kalau materinya 2 dikasih nomor. Nah, ini kemarin Pak Hengki minta ada gambar faktual dalam materi ini. Nah, berarti jenengan harus mengikuti Pak Hengki nanti. Ya, sedangkan kalau saya enggak, nah bedanya di sini ayo. Saya itu materinya ada di Lampiran. Rangkuman materi di lampiran, gandeng sama LKPD. Nah, itu bedanya di situ Pak Ibu. Terus gimana dengan garapnya nanti? Ngikuti Pak Heng dengan selipkan beberapa sedikit materi, selipkan gambar di situ. Pak, saya tanya, Pak. Di Pak Hengki kan RPP kan ada materinya, di LKPD kan juga ada materinya, berarti materinya itu lengkap double Pak ya? Iya malah gitu Bu. Kalau di sini dikasih materi, sedangkan jangan nanti akan melampirkan LKPD. Syarat pertama LKPD adalah rangkuman materi, double. Rangkuman materi. Terus pertanyaan saya begini Pak. Gitu. Satu materi kan harus ada 4 aspek, fakta, apa itu prinsip, prosedural. Apakah semua materi itu mencakup 4 itu Pak? Di materi yang ini Bu ya. Sebenarnya itu ada di LKPD. Rangkuman materi itu ada prinsip materinya, kemudian apa tadi? Fakta, prinsip, prosedural. Iya, ya itu semua itu di LKPD. Tapi itu dipilih salah satu ya Pak ya? Nggak harus semua ada Pak ya? Ada Pak. Ada proseduralnya di sana yang dengan tampilkan di PTT itu, ya. Ada faktanya dengan tampilkan gambar-gambar dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh itu. Nah, dan saya lihat kemarin di punya jenengan juga sudah ada itu di media. Iya Pak. Medianya yang dengan di tugas berapa itu? Tugas 2 itu? 3 Pak. Tugas 3 ya itu, tugas 3 itu. Sudah mencakup semuanya itu. Dan jenengan juga mencakup itu. Di media jenengan ditampilkan di LKPD juga.
sudah ada contoh sehari-hari, sudah ada prinsip di situ pembelajarannya, konsepnya sudah ada. Sampun Pak Basori itu di media jenengan. Oh iya Pak. Iya. Agak bingung dengan materi ini nggih. Iya, Pak. Nggih, Pak. Nggih, saya juga saya sama Bu. Saya ngikuti lagi kemarin loh. Jadi juga bingung juga saya. Sebaiknya bagaimana? Ikuti Pak Hengki nggih. Nggih, Pak. Nggih, berarti double nggih. Dengan kebingungan, Pak. Nggih, di dalam RPP ini juga ada materi, di double, di lampion juga ada. Waduh. Waduh. Panjang Pak. Iya. Lanjut ke bawahnya nih. Metode. Nah, metode pembelajaran. Saya ulang lagi tadi yang belum lengkap ya. Model. Nah, sekarang kita kupas perbedaan model pembelajaran, kemudian dengan strategi atau pendekatan, kemudian dengan metode. Nah, model ini berada di nomor 1, Bapak Ibu. Kenapa kok di nomor 1? Model itu, model pembelajaran ibarat rumah. Ya, sebuah rumah. Di dalam rumah ini isinya adalah metode, strategi, atau pendekatan. Nah, ini di dalam rumahnya. Dalam rumahnya model pembelajaran. Contoh sekarang, jenengan menggunakan metode PBL atau Discovery Learning. Di dalam Discovery Learning, di sana juga ada diskusi, juga ada pendekatan saintifik, juga ada inquiry langsung pada bendanya, juga ada tanya jawab, juga ada pemberian tugas, juga ada presentasi lah. Jadi kalau begitu model berada di nomor 1. Oke, Pak. Masih bingung? Nggih, Pak. Dijelaskan Pak, model, metode, pendekatan, strategi itu miskonsepsi kadang kita itu Pak. Oh, iya. Gimana Bu? Lagi? Kadang model, metode, pendekatan, dan strategi itu saya mengalami banyak miskonsepsi kadang Pak. Mohon dijelaskan kembali. Jadi model pembelajaran itu ada Discovery Learning, PBL, IRC, ya, kemudian FAK, itu model, itu sebuah rumah, isinya rumah. Nah, di dalam itu ya, ada metode, ada pendekatan inquiry, pendekatan saintifik, ada strategi. Nah, untuk pendekatan inquiry, saintifik, strategi itu dalam rangka melancarkan metode supaya berjalan dengan lancar. Kalau itu semua lancar, maka model akan berhasil dengan maksimal. Dengan misalnya membuat metode diskusi, ya, metode diskusi supaya diskusi ini berjalan lancar. Nah, jenengan membawa bendanya langsung. Ayo anak-anak, ayo amati benda ini, ada benda berat, benda cair, diamati. Nah, berarti jenengan metode diskusi tadi itu dicampuri dengan pendekatan inquiry langsung pada bendanya. Nah, tapi semua itu, nah, misalnya jenengan dalam PBL, semua itu ada dalam langkah atau rumahnya PBL. Nah, bentar, kalau ngomong PBL itu nanti tak share aja ya. Langkah-langkahnya PBL. Nanti ada yang punyanya Bu sudah menggunakan PBL yang cocok nanti. Ini tak share.
Masih bingung Pak kadang itu. Terus antara masih bingung. PBL, terus discovery, cooperative learning itu kan, terus scientific itu kan hampir sama semua toh Pak, yang kelompok-kelompok itu. Nggih. Sedap. Tak share yang PBL ini Discovery nih ya, Discovery punyanya Bu Ijazatul. Saya share ke Pak Irwan model Discovery Learning. RPP-nya ditutup dulu nih, Pak. Mboten Pak. Lembatan. Kesanian mangke mantun niki kalau pindah ten model pembelajaran nggih. Oh, nggih. Sekedap. Nanti niki kita pindah ke model pembelajaran. Ke bawah dulu. Terus ke bawah. Kemudian media nanti ya. Medianya ini satu whiteboard ini salah Bu Ijazah nggih. Nggih. Ya. Ada media, ada sumber. Masih ingat Bapak Ibu apa bedanya media dengan sumber? Itu yang tidak ada di dalam sekolahan, Mbak. Kita Sekolah nggih. Barang yang di sekolah nggak ada, ya, Nggih. kita datangkan, nah entah berupa Nggak ada miniatur, papan tulis di bawah meja. entah berupa gambar atau benda tapi miniatur, nah itu menjadi media. Nggih, Pak. Termasuk jenengan PPT itu media. Kenapa? Di situ ada gambar-gambar dunia segala macam ya. Nggak mungkin masuk kelas ada di PTT, nah, itu media. Nggih. Nah, ini whiteboard salah, penghapus salah, buku paket ini masuk di mana Bu? Sumber belajar, Pak. Sumber belajar. Ya. Nggih. Nah, sumber belajar tiap hari ada, itu di sumber belajar. Nah, perpus sumber belajar itu. YouTube bisa sumber tiap hari dibuka ada, itu YouTube. Ya. Buku teks anak-anak LKS juga sumber. LKPD masuk mana kira-kira Bapak Ibu? Evaluasi. Media. Media nomor Evaluasi. sumber ini LKPD ini. LKS. Sumber belajar, Pak. Ya, sumber belajar. Jadi LKS atau LKPD yang jenengan buat sendiri, yang isinya rangkuman materi, tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, akhirnya ada penilaian, itu masuk sumber belajar. Jadi yang di media ini PTT, PowerPoint, kemudian video, jenengan buat video pembelajaran. Nah, apakah video masuk di sumber juga? Bisa. Kalau video jenengan di link di YouTube bisa masuk sumber juga. Sumber. Terus ke bawah. Bawah lagi Pak, kegiatan inti. Nah, ini kegiatan inti, ini ada kesalahan di sini Bapak Ibu. Ketika jenengan memakai Discovery Learning, maka jenengan di dalamnya harus mengikuti langkah-langkah Discovery Learning. Jadi mengikuti pengarangnya, penciptanya. Nah, jadi dengan pakai Discovery Learning, di dalam Discovery Learning itu jenengan ada tanya jawab, ada diskusi, ada pemberian tugas, ada presentasi di situ. Tapi langkah-langkahnya mengikuti Discovery Learning. Satu, orientasi, itu siswa memperhatikan
menyimak PPPTT yang diberikan oleh guru dan siswa menjadikan guru masih diorientasi. Yang penyajian masalah, siswa bagi kelompok dan diberikan tugas permasalahan. Menyajikan hasil diskusi, siswa mempresentasikan hasil diskusinya, terakhir refleksi. Itu ada langkah-langkahnya. Mantan iki kalau berikan RPP-nya Bu siapa nomor 3 tadi ya. Nomor 3 itu RPP-nya Bu Nur Faiza. Itu memakai Discovery. Ya, saya. Kita coba cara ini ya. Sampun Pak Irwan bisa ditutup dulu. Oke. Sekarang kita lihat RP yang kedua. Ini punyanya Bu Nur Faiza. Bu Nur Faiza mana? Punten, Bu Nur Faiza. Halo. Nggih, Pak. Nah, niki Pak jenengan niki. Nggih. Kita tarik ke bawah, Bapak Ibu. Terus ke bawah. Ini sudah indikator menganalisis. Cuma satu indikator, Bu nggih. Nggih. Ya, diusahakan nanti ke depannya minimal 1 KD, 2 indikator. Nah, ini satu hot ini sudah hot aja. Nanti kalau 2 jenengan nanti bisa itu. Walaupun nggak hot, tapi yang baik itu hot. Tapi jangan dipaksakan. Ya, ulang lagi, jangan dipaksakan hot. Ada kelonggaran. Kemudian ini 4.7 yang kepunyaannya Bu Nur Faiza, ini keterampilan Bu. Menentukan ini miliknya C. Di sini Bapak Ibu yang kemarin saya pesankan untuk 4 titik itu 4 itu keterampilan, maka mencarinya atau membuat KKU-nya itu mengambil di P, di psikomotorik. Nah, motorik. Nah, menentukan itu masuk di C. Menentukan
Oh, maaf. Oh, menentukan. Di B nggak ada menentukan ya, Bu Nur Faiza. Ada P5 itu, Bu. Nah, menentukan itu C3. P5, saya lihat di P5 ya, P5. P5 itu ada. Di P5 itu menunjukkan melibatkan, bertindak, menyatakan kepentingan, menunjukkan. Oh, di punyanya Bu Faiza di P5 ada. Nggih, P5 itu menentukan ada ini. Mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, mencipta, menghasilkan. Oh iya, ada. Maaf, berarti ada double ya. Ya, di C ada, juga di P5 ada. Oke, kita betul, Bu. Terus ke bawah, Pak. Bagaimana dengan 4 titik? Kalau 4 titik itu lebih baik indikatornya satu saja. Kenapa? Karena itu praktek. Ya. Membuat laporan, mempresentasikan, satu aja cukup. Kalau yang di P. Ini menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila. Indikatornya menentukan daftar tuh individu. Pas nomornya kira-kira Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan peran Kira-kira pasnya enaknya apa kira-kira? Kalau kurang pas enaknya pasnya apa di indikator? Melaporkan. Melaporkan. Yang lain? Kira-kira pasnya apa? Mempresentasikan. Nah, kayaknya itu mempresentasikan. Masuk di mana presentasi ini lah? Dicari nggak ada di P. Di P dicari nggak ada. Ternyata kemarin itu ya kita simpulkan presentasi itu adalah mempraktekkan secara lesan. Praktek lesan masuk di P3. Di mempresentasikan itu masuk di P3 yaitu praktek secara lesan. Nah, jadi kalau ini menceritakan Bu Nur Faiza, nah ini jangan menentukan di sini karena ini sudah pakai indera, langsungnya anak-anak nanti langsung mempresentasikan. Pesan lagi saya kalau nanti di sini di KD 4 titik ini menyajikan laporan, nah, jangan lagi di sini mengidentifikasi atau yang lain. Kalau itu menyajikan laporan berarti langsung aja membuat laporan. Jadi membuat itu masuk di P5. Jadi di sini menyajikan laporan, di sini membuat laporan secara tertulis. Boleh membuat laporan secara lesan berarti mempresentasikan. Kalau dua Pak, boleh misalnya membuat laporan secara tertulis dan mempresentasikan, lebih plus, P-nya plus. Oke, karena 4 ini, dan bagaimana untuk mengukur keterampilan? Pakai penilaian apa, Pak Irwan? Kalau di pengetahuan dengan mengukurnya pakai penilaian pengetahuan soal, mengajarkan soal. Kalau keterampilan pakai apa pengukurannya? Nah, itu yang PPK. Nita? Oke. Bisa di silent sik bija suaranya. Minta tolong bija. Kan saya PPKN itu kan keterampilan aja yang saya ambil nilainya. Itu saya pakai itu Pak. Individu tentang menjelaskan perannya di sekolah. Nanti kan dirubah mempresentasikan, mempresentasikan daftar tugas individu
berkaitan dengan perannya di sekolah. Betul, betul. Bisa dua ini Bu, dengan buat dua bisa membuat daftar individu dan mempresentasikan. Kan ini kan Tapi yang utamanya ini menceritakan, merepresentasikan berarti. Nggih, monggo. Nggih, kan keterampilan kan katanya satu saja. Kalau Oke. pengetahuan boleh lebih dari satu indikatornya. Tidak wajib saat satu Bu, Satu tidak. indikator. Nggih. Ya, tidak. Kalau terlalu banyak kan nanti juga kasihan juga, waktu nggak nutut. Kalau sih Oke. nggak laporan, buat laporan, si presentasi kan nggak nutut. Ya. Oke. Kalau dua-dua yang boleh saja, boleh. Tidak harus satu. Pakai penilaian apa kalau keterampilan, Bu Nita? Pakai penilaian Apa kemarin, ayo. Kemarin dengan sampun share. Keterampilannya pakai apa ini? pakai rubrik penilaian, Pak. Misalkan anak ini sudah aktif dalam kegiatan kelompok itu. Betul, nggih, pakai rubrik, betul. Sampun, Bapak Ibu? Geser ke bawah, Pak Irwan. Nah, ini sampun. Nah, tujuannya sudah melalui kegiatan sampun, pas menganalisis, sudah nomor 1 di kedua menyelesaikan, sampun ABCD lengkap nih, nggih. Dapatnya dihilangi, Pak. Gimana, Pak? Dapatnya dihilangi. Nggih, Pak. Kalau ikuti Pak Hengki dihilangi, Pak. Kalau ikut saya enggak. Tapi ikut Pak Hengki, nggih. Nah, ini berikutnya materi. Ya, ini itu materinya. Nggih, materinya nanti dengan buat double nih. Di RPP ada, di lampiran ada. Kalau ikut Pak Hengki. Terus ke atas, ke bawah, Pak. Nah, langsung ini aja, wis. Nah, ini ada Bu Nur Faiza memakai model PBL, Basic Learning. Nah, nanti model tadi atas, nggih. Nah, modelnya paling atas dengan pendekatan metode. Nah, pendekatan saya metode ini ada di dalam rumahnya model. Jadi untuk membuat model rumah yang bagus PBL ini, di dalamnya ada pendekatan, ada metode. Sehingga rumahnya bagus. Nah, terus ke bawah, ini untuk media tadi sudah tak jelaskan. Nah, ini ciri-cirinya di sini. Ini punya Bunda Faiza sudah masuk tadi. Terus ke bawah. Terus kegiatan inti, Pak, kegiatan inti. Nah, inilah Bapak Ibu yang PBL. Nah, ini oleh pengarangnya, oleh pencipta PBL itu bahwa fase 1 ini harus orientasi peserta didik pada masa ini menyajikan sebuah bacaan, mengajukan pertanyaan, ini orientasi. Jenengan menyampaikan materi lewat PTT juga masuk orientasi di sini. Fase 1. Fase ini yang menciptakan atau yang membuat ini oleh penciptanya PBL. Di WA sudah tak share PBL itu seperti apa, langkahnya berapa langkah, itu ada semua nanti ya dengan Bersani. Jadi jenengan pakai Discovery, langkahnya juga ikuti Discovery. Kemudian pakai PBL, langkahnya ikut PBL. Langkah pertama ini orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, geser Pak Irwan. Ini fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ini perintah fase ini mengikuti langkahnya PBL. Maka guru langsung menindaklanjuti. Oh, fase kedua perintahnya seperti ini. Maka anak-anak dibuat kelompok. Nah, ini bukan maaf ini. Ini masih
rancu kemarin Pak ini tak benarkan lagi yang di pembenaran revisi RPP ini. Setelah anak-anak ya dikelompokkan oleh Bu Nur Faiza, kemudian membimbing anak-anak menyelesaikan ini secara kelompok, peserta didik menganalisis persoalan dari tema tersebut. Bu Nur Faiza, kemudian peserta didik menganalisis persoalan dari tema tersebut. Ya, artinya anak-anak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di tema tersebut. Kemarin kan kalau Pak Hengki kan minta guru meminta siswa gitu kan Pak. Guru mengarahkan siswa. Nah, saya kan masih belum ada itu. Salam. Monggo. Monggo, monggo. Nggih. Nggih. Iya, Pak. Iki bahasa sesuatu. Monggo, Pak. Iki, Pak. Kasih. Online. Kamu kan punya nyuwun toyane lah. Oke, gak. Iki sampun ae. Kenapa nang iki? Mboten. Mas kabel. Oke. Nomor keluarga ingkang teng Sulawesi ngendikane njenengan kagungan. Oh, Sulawesi di kagungan. Mergi iki ngeten budhe kula Soini gadagara namanya Pak Buniran asale Japan tandine Mbah Supadi niku hilang kontak bertahun-tahun kalian keluarga sejanjang niku. Niki badhe wonten urusan saestu menuju darurat kedah ditimbali mriki minimal ki namung kirim fotokopi KTP napa kakak ngoten. Nyuwun tulung nomor HP-nipun. Pirose celak ngoten. Pirose sederek jenengan kalian nggih budhe kula niku satu kampung celak. Sambung lagi ya Pak Ibu nggih. Nggih, Pak. Alhamdulillah menghormati nih wow. Ini Mbak Mursyidin apa? Nggih, Mbah Mursyidin. Ya, Mbah Mursyidin niku ngejak itu kan. Nggih. Ini untuk menyajikan hasil Bu Nur Faiza. Ini langsung anak-anak diskusi itu maju menyampaikan atau presentasikan daripada hasil diskusinya. Jadi geser ke bawah Pak Iran. Nah, jadi di dalam menyajikan hasil ini
anak-anak juga merepresentasikan daripada hasil diskusinya. Kemudian juga ini tiap-tiap kelompok tersebut memasangkan satuan kilogram ke satuan gram dengan tepat. Ini juga masuk di dalam menyajikan hasil. Kemudian direfleksi yang nomor 5. Ini kurang mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasilnya. Nah, refleksi ini setelah selesai tadi, ini presentasi ini berada di fase keempat, Bu Nur. Nah, jadi presentasi masuk di fase keempat. Nah, refleksi ini adalah kesimpulan atau hasil pembelajaran hari ini apa? Ya, kita simpulkan bersama-sama. Apa yang mengendap pada anak-anak itu nanti sampaikan di refleksi ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini refleksi. Di presentasi masuk di fase keempat, menyajikan. Jadi cuma ini aja. Sebelum tak panjang lebar ini, Bapak Ibu bingung nggak dengan model belajar seperti ini? Bingung, Pak. Ini benar Pak Ijaz sudah pakai model belajar. Nah, sedangkan yang lain ada di situ model belajar PBL, model belajar discovery learning, tapi di kegiatan inti nggak ada fase-fase model belajar yang dimaksudkan. Oke, Pak. Insya Allah isinya sudah hampir sama, cuma tinggal memasang fasenya. Kapan pas orientasinya kapan, pas menyajikan hasil kapan, pas referensi kapan, nanti tertata nanti kalau pakai model. Okay. Tidak memengaruhi metode. Jadi metode, pendekatan, segala macam itu ada di dalam rumahnya model. Sama sedikit jelas nih, banyak jelas sama sedikit jelas nih. Dan Bapak Ibu memang harus menggunakan model. Karena nanti di instrumen penilaian PPG itu RPP-nya, KBM-nya, apakah menggunakan model pembelajaran, gitu. Kalau nggak ada model, maka itu akan cara nilai itu nggak bisa maksimal. Jadi punya tempat, model itu punya tempat, gitu. Tidak mengandalkan metode saja, gitu. Pak Basari, mantan sing bingung, Pak? Nggih, Pak, tadi paham. Tadi paham nggih, alhamdulillah. Tadi paham kula, alhamdulillah nggih. Terus punya Pak Khalid, mesti Pak Khalid. Pak Khalid. Halo. Betul enten Pak Khalid ya? Pak Khalid Asror. Halo Pak. Betul enten Pak Khalid. Betul enten nggih. Punya Pak Khalid itu indikatornya nggak dikasih nomor. Nah, di indikator harus ada nomornya, mengikuti KD. Indikator dan mengikuti KD. Saya belum buka, punyanya Pak Irwan belum buka ini ya. Tadi nutut saya untuk presentasi hari ini kita sampaikan di catatan ya. Jadi intinya tadi itu ketika jenengan pakai model, maka langkah-langkahnya kegiatan inti mengikuti fase-fase yang ada di model tersebut. Bu Iza, jelas Bu nggih? Nggih, Pak. Nah, dan Bu Iza ini PBL nggih, ya, PBL-nya. Siapre nggih? Nggih. Untuk yang baru itu, Pak, maunya FAK itu. FAK, nah, mangke kalau share. FAK cuma 3 Bu, tahapnya Bu. Itu FAK cuma 3, tahap pertama visual, tahap kedua auditori, kemudian kinestetik, mau 3 nih teman-teman. Kapan waktunya visual, kapan waktu auditori itu. Nggih. Cuma 3. Tapi tepat napa mboten Pak damel matematika? Bisa Bu, bisa. Saged nggih. Nggih,
Tanya Pak. Iya monggo. Niko lho Pak, kados penilaian sing niko acuan niko lho penilaian acuan niko iki dereng patek paham niko mengelompokkan niko kula. Oh, nggih. Pak Hengki anu niko lho kaya tabel-tabel dhewe ngene niko lho. Nggih. Kemarin tak share urutan penilaian sama teknis nggih. Nah niku. Pertama urutannya penilaian 1 sikap. Ya, sikap dulu, penilaian sikap atau KI 2. Nah, teknisnya berbentuk rubrik ya. Bentuk rubrik itu mesti sikap. Walaupun nanti di KD itu enggak ada 2 titik atau sikap, dengan bisa buat sendiri. Karena penilaian sikap ini masuk dalam penilaian instrumen. Saya kirim apa enggak ini? Kebanyakan Pak Irwan nanti kirim nanti. Wis ngeten mawon, urutane 1 penilaian sikap. Dikirim enggak apa-apa Pak nanti. Dikirim ngoten nggih? Oh nggih. Pak belajar Pak. Saniki ten grup niki nggih. Saniki sanad privasi nih biasa nih. Nah, kalau kirim ten grup urutan penilaian. Nah, sebenarnya punya jenengan kemarin itu sudah ada semua, tapi nggak urut. Kadang pengetahuan dulu, sikap tengah, ada pengetahuan lagi, ngoten kan? Keterampilan dulu, nah, dengan ini kita bisa urutkan. Ya. 1 penilaian sikap, teknisnya observasi memakai instrumen lembar observasi, rubrik wonten lembar observasi ini. Ya. Sikapnya bisa berupa contohnya nanti ya, yang kedua penilaian pengetahuan. Nah, ini berupa teknisnya tes tulis. Instrumennya bisa pilihan ganda dan uraian. Juga bisa uraian saja. Nah, yang ketiga, keterampilan. Teknisnya penilaian produk, unjuk kerja. Instrumennya lembar rubrik. Dan baru kita ke bawah inilah rubriknya seperti ini. 1 penilaian sikap, lembar pengamatan sikap spiritual. Nah, ini nama siswa, ketaatan beribadah. Nah, ini. Dan perilaku bersyukur, berdoa sebelum sudah belajar. Nah, ini jumlah skor nilai seperti ini. Nanti dengan bisa referensi dari sini, dan semacam ini gambarannya. Adapun kriterianya monggo. Karena sekarang ada namanya profil pelajar Pancasila memadukan dengan kurikulum merdeka, demikian wonten akhlak mulia dan kemudian toleransi ada. Ini masih hampir sama dengan yang K13, cuma namanya beda. Ini masih sikap nih ya. Dari sikap spiritual, ini kriteria kita beribadah. Nah, sikap sosial, sikap spiritual, sosial, percaya diri, disiplin, tanggung jawab. Ini penilaian sikap. Pak Sori, tetap paham ya Pak Sori?
Pak, nanti saya presentasi RPP saya yang baru, Pak, nggih. Tolong dikoreksi. Bapak Sori. Nggih, Pak, saya Pak. tanya, Pak. Waktunya, Pak, ngapunten, saya belum selesai ngoreksi jenengan hari ya maupun. Dapat RW 1 saja, sedangkan hari ini harus selesai RW 2 baru tak buka dan jenengan. Lembur nanti saya. Pak, saya tanya, Pak. Gini, monggo. Kalau LKPD itu bisa dijadikan penilaian pengetahuan, Pak. Di lampiran tadi kan, yang kedua kan penilaian pengetahuan. Instrumennya adalah LKPD, itu bisa apa enggak, Pak? Oh, bisa Bu, tapi ada urutannya ya. Tak kirim juga ya urutannya ya. Nggih, Pak. Contoh LKPD, ayo wis deparasi. Tapi ini privasi, punyanya orang lain ini. Saya nggak boleh masuk dulu. Tak kirim ke Pak Irwan ya. Nggih. Ini contoh LKPD yang lengkap. Enak pun wis pokoknya tambah belajar wis. Berarti itu Pak ya penilaiannya apa itu instrumennya ditulis LKPD gitu aja Pak ya? Nggih. Sedap manten iki. Nah, niki Bu. Niki lampiran jenengan RPP-nya ini seperti ini urutan lengkapnya. 1. Materi ajar, nggih. Lampiran RPP misalnya kan. Sampun ini lampiran. Materi jenengan, rangkuman materi masuk di 61 materi ajar. Yang kedua, media pembelajaran jenengan nama PTT segala macam masukkan di sini di lampiran ini ya. Kotak-kotak kecil-kecil modern. Terus baru LKPD, baru penilaian sikap, sosial, baru penilaian pengetahuan. Terakhir penilaian keterampilan. Jangan buat saya bingung, bisa lihat ini contohnya, tarik ke bawah. Nah, ini kita ambil contoh pun referensi lah ini. Materinya lah ini. Rangkuman saja nih. Sing karepe Pak Engki ngeten iki ada gambarnya ngeten iki. Ini sudah masuk prinsip konsep aktual sudah di sini semua. Medianya ini media yang ditampilkan di PTT-nya Bu Guru ini di print out di lampiran. Nah, ini medianya ini. Nah, ini PTT-nya. LKPD nih Bu, nah, baru nih gila. Nah, ini apa? Tadi ada pertanyaan di LKPD Bu ya. Apakah boleh dimasukkan di nilai? Boleh. Nanti dimasukkan nilai tugas pengetahuan, monggo. Nanti ini. Ini kayak LKS ini. Pertanyaan di situ ada gambarnya nih. Ini kunci jawabannya. LKPD kelompok. Nah, ini yang kelompok. Masih kelompok. Okay.
ini sudah karena penilaian ya dan sikap tadi itu ya. Nah, di sini. Panjang Bung ya. Iya Pak. Iya Pak. Penilaiannya kok banyak ya Pak ya. Tambah banyak kekurangan Pak. Nggih lah nggih. Kan nomor referensi yang ngeten ya lah. Nggih Pak. Nggih, hampir rata-rata Bapak Ibu sudah ada lampion sudah ada tak lihat kemarin, tapi belum lengkap. Sudah masih morat-marit tak lihat itu ya. Nggih Pak. Sekarang punya gambaran. Mangke biar minta ke Pak Irwan ya. Nggih Pak. Nah, sekarang tak kirim juga ke Pak Irwan. Ini RPP-nya yang gandeng sama contoh tadi itu. Nah, iya Pak. Nanti buat referensi. Ya. Rahasia udah Bung ya. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Terima kasih sudah sabar Pak membimbing kami. Pak. Ini beliau menggunakan PBL Bu. Yang pakai PBL langsung seperti ini. Tak kirim yang juga yang pakai Discovery. Paling itu ya gitu. Referensi yang sekarang yang Discovery. Nah ini KD 4 titik mempresentasikan ya, karena ini keterampilan. Sudah mau maghrib Bapak Ibu? Oke Pak. Sedikit Pak Irwan ke bawah lagi. Nah ini nanti jenengan pelajari sendiri nggih, minta ke Pak Irwan nggih. Sudah tak kirim yang PBL sama Discovery. Iya Pak. Contoh-contohnya, buat referensi. Pak Basori ngapunten loh, saya masih ngelembur setelah ini Pak Basori. Oh nggih Pak, mboten napa-napa. Sama-sama ngelembur Pak ya. Satu menilai jenengan RPP-nya 3 kali 12 mendelik ngeten loh. Nah ini langsung sama tadi sama Bu Nur Faiza. Nah tahap 1 usahakan tahap 1 dikasih kotak sendiri ngeten. Sehingga langkahnya jelas. Tahap 2 3. Jadi di sini nggak ada materi, ringkes kan ya? Ada materi semua ada di lampiran.
Sampun nggih? Oke, mungkin jenengan buka apa sih PBL itu, apa sih Discovery itu, dengan buka wonten sing kula kirim buat niku. Contohnya pun dengan buka dan minta ke Pak Irwan tadi yang PBL sama Discovery RP-nya. Ya. Dengan pun gak ada gambaran mangke pun, saya gak ada gambaran. Nggih, Pak. Lampirannya panjang ngoten nggih. Sampun nggih? Nggih, Pak. Boten tanglet malih nggih. Ajane kula badhe menilai jenengan iki kula tinggal RPP nggih. Kula paling nilai pinten niki ngoten. Revisi mboten niki. Kula revisi kapan anune lah garap. Yang jelas untuk PPL pasti revisi, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Tadi nanti saya punya angan-angan gini, jenengan yang nanti tak nilai hari ini 1, B2, 3, tak kayak catatan nggih. Kurangannya ini diperbaiki tentang PPL nanti. Iya, Pak. Nah, nanti diperbaiki di PPL yang contoh seperti tadi itu. Ya. Kalau sekarang jangan tak kasih revisi RPP berarti ya, mboten ya. Nggih, Pak. Damel RPP yang itu diminta Pak Anwar belum selesai, Pak. Iya. Diminta Pak Hengki, Pak. Nggih, nanti kemawon nggih. Mungkin diperbaiki saya seperti contoh tadi itu pada waktu PPL nggih. Iya, Pak. Sama atau mendekati lah Mas, mboten bingung banget. Oh ngene lah Mas. Tak punya gambaran. Nggih, Pak. Sampun ngoten nggih? Nggih. Bila ada kata yang salah mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.